Maaf, bingung Geran menatap heran. Oh, benar. Aku yang harus minta maaf karena telah membohongimu. Celetuk Liliana lagi memotong ucapan membuat alis Geran mengernyit menatap bingung. Aku benar-benar minta maaf. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud membohongimu. Karena sedari awal kan, aku sudah memperingatimu untuk tidak menikahiku. Lagi-lagi Geran menghembuskan napas panjang, memijat pangkal hidung oleh saking bingung dan tak mengertinya akan situasi saat ini. Mari pikirkan lagi. Dia menangis, berkata cerai, dan sekarang meminta maaf. Apa sebenarnya yang dia seharusnya aku bilang sedari awal? Alasanku tidak mau menikah, karena aku sudah tak perawan lagi. Mendengar ucapan tersebut, sontak Geran tersadar dari lamunan dan langsung menoleh cepat. Kau bilang apa barusan? Sontak ucapan Liliana terhenti seiring kepalanya semakin tertunduk. Aku sudah tak perawan, ucap dia lemah masih terdengar jelas. Alis Geran malah berkerut dalam menatap dalam diam. Sampai suasana seketika menjadi hening, tak ada yang berbicara lagi. Hanya suara napas dari keduanya menambah udara sekitar terasa mencekam tegang. Tidak, itu tidak mungkin. Aku yakin, semalam aku merasakannya. Kalau itu begitu sulit untuk dimasukkan. Bahkan dia pun sampai kesakitan dan menjerit. Wajah Geran seketika memerah padam membayangkan hal dewasa yang dilakukannya semalam. Rasanya itu sangat luar biasa. Sial, aku ingin melakukannya lagi. Sial, berhenti berpikiran kotor, Geran. Sekarang bukan saatnya kau memikirkan nafsumu. Kemudian Geran menatap gadis di hadapan yang masih tertekuk menundukkan kepala dengan wajah tertutupi rambut panjangnya. Tapi, kenapa dia berpikiran bahwa dirinya sudah tak perawan lagi? Tunggu. Tidak ada darah di spray. Tidak. Apa benar dia sudah... Kau pernah tidur dengan pacarmu? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Geran. Yang sontak Liliana dibuat tersentak dan mengangkat pandangan. Aku tidak pernah pacaran. Geran membalas tatapan dengan sorot mata dingin mengintimidasi. Lalu, siapa yang pertama melakukan itu denganmu? Merasa takut akan sorot mata lelaki di hadapannya, segera Liliana kembali menundukkan kepala. Sejenak dia menghela napas pelan dengan jemari tangan tergenggam gemetaran memperlihatkan jelas kalau saat ini dia sangat gugup dan gelisah. Aku memang gak ingat pernah melakukan hubungan seperti itu. Tapi di hari itu ada suatu insiden yang menimpaku. Dan saat aku terbangun, aku sudah enggak berpakaian lagi. Hembusan napas panjang Geran menangkup bibir merasakan sakit berdenyut di hatinya. Seiring pandangannya terpaku menatap pada gelagat gadis di hadapannya itu untuk mencari kebenaran akan kalimat yang dituturkan. Tubuhnya semakin gemetaran. Sebenarnya hal apa yang pernah dialami tubuh rapuhnya itu? Sampai dia begitu gelisah dan ketakutan begini. Jika diingat-ingat, memang sejak awal dia bilang tidak bisa menikah. Apa karena ini alasannya? Sebersih seringayan tipis terulas di sudut bibir Geran. Bukankah ini hal bagus untukku membuat dia patuh? Liliana melirik gelisah pada lelaki yang hanya terdiam menatapnya saja. Itu sungguh terjadi. Aku tidak berbohong, gegap dia dengan nada suara gemetar gugup. Geran kembali menghela napas pelan dan memasang wajah biasa. Bagaimana caramu untuk membuatku mempercayai kata-katamu? Jadi begitu ya, dia tidak mempercayaiku.
Gumam Liliana dalam hati merasa sedih dan kecewa seiring kepalanya tertekuk muram. Kamu bisa menceraikanku saat ini juga. Tapi tolong, biarkan aku tinggal di sini selama 3 bulan. Mendengar hal tersebut seketika alis Geran berkerut tajam seiring raut wajahnya berubah menggelap. Baiklah, tapi dengan syarat. Syarat? Bel Liliana langsung menoleh cepat. Rupanya kau sendiri yang paling takut dengan kata perceraian. Batin Geran tersenyum melicik dan senang. Apa syaratnya? Aku bisa memasak, beres-beres rumah, mencuci pakaian, dan menjahit. Ya, meskipun itu tak sebagus para pekerja di sini sih. Tapi aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Antusias Liliana yang pikir dia tidak masalah meski dijadikan babu atau pesuruh. Asalkan bisa tinggal lebih lama di rumah tersebut. Liana, kau itu nyonya dalam rumah ini. Tapi tentunya aku adalah seorang tuan di sini. Kau paham kan maksudku? Seperkian detik keheningan membentang di antara mereka berdua dengan Liliana yang menatap wajah tampan si Geran. Apa kau memintaku bekerja untukmu? Senyuman kapitalis Geran. Lebih tepatnya, kau hanya perlu mematuhi semua yang kukatakan. Lubuk hati Liliana merasakan ada kejanggalan akan kalimat tersebut yang membuat dia resah dan ragu. Contohnya? Kembali senyuman smile terulas di bibir Geran seraya merunduk mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Lalu berbisik tepat di cuping telinga. Mari mandi bersama. Hah? Melirik cepat Liliana seiring wajahnya memerah padam. Mandi bersama? Terebatannya melotot kaget. Geran malah tersenyum menggoda. Bantu aku menggosok punggungku. Wajah Liliana semakin memerah padam bagai tomat. Akan aku panggilkan pelayan untuk membantumu. Dia langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan bergerak hendak turun dari ranjang. Namun dia tiba-tiba terjatuh. Ringis Liliana merasakan sakit perih di area sensitif. Liana, Geran segera berhambur memeriksa keadaan gadis yang terjerembab masih meringis kesakitan itu. Maaf, aku akan segera memanggilkan pelayan. Ucap Liliana dan berusaha bangkit untuk berdiri dengan dibantu oleh si Geran. Kau tidak apa-apa. Guretan kecemasan di raut wajah Geran yang baru sadar kalau wajah Liliana tampak pucat. Aku baik-baik saja. Menghindar Liliana menarik lengannya dari pegangan lelaki tersebut lalu hendak melangkah lagi namun... Lagi-lagi dia terhuyung. Yang segera Geran kembali menangkap tubuh gadis itu yang hampir saja terjatuh lagi. Kenapa ini masih sakit banget sih? Ringis Liliana lagi merasakan perih, nyeri, dan lemas di kaki juga area kewanitaannya. Sepertinya kita memang harus mandi bersama, ucap Geran merunduk. Lalu dia menggendong tubuh gadis itu ala bridal style. Aku bisa jalan sendiri. Gagap panik Liliana. Dengan keadaanmu yang sekarang, lebih baik kau menurut saja, Liana, kata Geran sembari berjalan menuju pintu kamar mandi.